saja itu. Oh, bukan karena kecelakaan malahan. Justru motor tuh masih keadaan utuh, nggak remuk, nggak pecah. HP almarhum adik saya juga nggak pecah, nggak retak. Intinya kalau dibayangkan akibat dari kecelakaan tunggal nabrak trotoar terus tiang listrik, nggak mungkin motornya masih begitu. Iya. Terus jarak 5 meter aja hancur. Logikanya HP juga pasti kan remuk atau pecah gitu kan. Okay. Itu nggak ada. Terus lanjutannya? Saya pulang. Udah cuman simpen di dalam hati aja. Baru kita mau nyampein, cuman belum ada bukti kuat juga kan. Terus takut juga waktu pas awal itu kan. Iya. Itu di 3 harinya. Siang ngambil HP, malamnya temennya kemasukan tuh. Nah, jadi waktu malam itu tuh sebenarnya tuh bukan 3 hari ya mah. Sebenarnya tuh bukan 3 hari Mbak. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Jadi ya mungkin lupa, namanya ingatan kan sudah 8 tahun kan lupa ya. 2016 lalu ya? 2016 rekaman pertama itu. Mungkin kan lupa. Jadi kita ya sudah paling komunikasi sama pengacara karena kita kan satu pengacara kan. Jadi kita ngobrolnya tuh intern aja. Seperti itu. Terus sekarang karena dikait-kaitkan nih gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Kesebenarannya kemasukan itu 7 hari. 7 hari setelah penangkapan. Setelah kejadian. Temennya itu kebetulan ada di rumah. Di rumahnya dianya. Di rumah dianya. Saya ditelepon. Ditelepon. Ya. Kalau temennya ini kemasukan. Iya. Kebetulan kan temennya itu abangnya juga temen sama saya tuh. Katanya, "Nek, Mar, ini adik kamu masuk ke ponakan saya, cuman dia nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan gitu." Oh, oke. Saya kesana tuh sama bapak jam 1 malam. Kesana itu almarhum cerita yang rekaman viral itu. Jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita simak sampai habis ya. Nanti ndak gagal paham. Ya ini menyangkut masalah keimanan seseorang ya, karena dan menyangkut masalah setan, yang dimana setan itu diturunkan di bumi hanyalah untuk menyesatkan manusia atau menipu manusia atau menjerumuskan manusia biar mereka ikut ke neraka. Itulah tujuan setan. Jadi setan itu tidak bisa dipercaya. Sebaik-baiknya setan adalah sejelek-jeleknya manusia. Itulah setan. Makanya setan jangan dipercaya. Termasuk kerasukan, termasuk kesurupan. Itu apa yang diomongkan dengan orang yang kerasukan, yang kesurupan, jangan dipercaya. Itu hanyalah ulah setan. Lanjut. Direkam kan sama saya itu. Oh, itu kamu rekam itu? Iya. Terus pas udah cerita, dianya mau pergi sendiri. Udah lepas sendiri, maksudnya keluar dengan gampangnya gitu. Intinya yang disampaikan di rekaman itu yang aku tangkap bahwa kematiannya itu bukan karena kecelakaan kan? Iya. Tapi karena ada sesuatu ya kan? Ya, gitu. Diperkosa gitu kan. Dan keterangan yang dikasih itu sama persis apa yang keadaan adik saya keadaan adik saya itu sama. Lihat jenazahnya. Yang lihat siapa aja? Ini remuk. Dua-dua. Iya. Kalau saya sih begitu panggil langsung ke rumah sakit. Iya. Lihat jenazah. Iya. Nah, jadi langsung kita angkat kepala. Hancur. Nggak hancur, jadi kayak gembor gitu, kayak baru badan. juga. Enggak Belum datang ya. Saya sendiri yang angkat. Ini embor itu. Embor itu apa ya? Bengkak ya? Bukan lembek ya? Lembek itu. Kayak lembek gitu tuh. Lembek, ya, Kayak balon, ada kayak balon diisi air tuh gitu. Terus ini nih remuk sama kaki remuk. Kaki remuk. Tapi bisa aja kalau kita pakai alibi kecelakaan bisa ya? Ya mungkin juga sih, tapi masa ya remuk semua gitu kan? Iya. Ya, seperti yang di tengah bergulirnya sidang PK ya, 6 terpidana, 7 terpidana termasuk Dirman ya, kasus Vina Cirebon. Nama kakak kandung Vina ya, Marliana dan juga Linda kembali menjadi sorotan publik ya. Pasalnya dalam proses persidangan PK 7 terpidana, dugaan kecelakaan semakin menguat dengan munculnya kesaksian ahli kayak siapa itu, orang-orang yang mengaku berada di lokasi saat kejadian berlangsung, kayak si Pak Adi yang musafir, si Oki, si Purnomo, dan juga satunya lagi. Banyak saksinya bahwa itu kasus itu kecelakaan ya. Walaupun kini ramai diperbincangkan, awal mula perubahan dari kasus kecelakaan menjadi kasus pembinian itu berawal dari kesurupan. Itu ulah setan. Kesurupan si Linda, menurut pengakuan dari kakak kandung almarhum Vina, yaitu Marliana. Dan Marliana sangat meyakini sekali, bahkan oknum penyidik juga sangat meyakini dari kesurupan tadi, dari kerasukan tadi itu bisa menjadi petunjuk atau bukti. Nah, itulah ulah setan. Oke, lanjut ya.
Oke, makanya alibi itu kayak ya bisa masuk akal juga. Terus pas dengar dari temennya korban ini yang kesurupan, hati kecil bilang apa? Ya yakin, udah pas berarti benar nih. Iya, berarti benar nih. Itu benar-benar anaknya ya suaranya. Bapak juga di situ? Iya, yang datang saya sama bapak. Persis suara dia. Iya, persis. Orang begitu dari sini sampai nyala tuh, kita kedengeran nangisnya. Suara anaknya itu. Nangisnya sama, suaranya sama. Nggak mirip nggak apa. Terus begitu datang di pintu rumahnya aja, dia langsung meluk bapak. Oh, anak itu yang kesurupan. Bapak gitu. Tapi kan itu juga. Dan anak orang juga nggak apa-apa ya, masih suaranya harus saya. Meluk tapi dengan kepala ini ya, apa kayak tenggeleng gitu. Iya kayak begini ya. Terus dia cerita tuh semuanya yang kamu rekam itu. Nah, dan gini si Linda kembali muncul ya di permukaan atau kembali muncul di media sosial terkait perkembangan kasus Vina Cirebon ya, yang kembali menyeret nama seseorang yang kesurupan, yaitu si Linda. Dia muncul di postcardnya Mbak Cantik ya, Mbak Cantik ini siapa namanya itu, Mbak Cantik Fristian ya, Fristian namanya sulit, Fristian Grace apa siapa itu, Mbak Fristian Cantik. Linda kembali muncul. Oke, kita simak, jangan di skip ya biar nggak gagal paham. Lanjut. Tadinya nggak ngerekam, masih cerita ya, almarhum tuh cerita dulu. Gitu saya, ketemu udah. Nah, saya bawa HP, Nok, panggilnya Nok ya, Nok coba diulang lagi, direkam, terus direkam. Oke. Pas nih bawa HP. Apa yang membuat kamu yakin banget selain mirip ya, bahwa wah ini benar gitu, selain mirip? Iya, yang membuat yakinnya ya antara motor sama HP itu. Oh sama itu ya, iya. Itu ya, kecurigaan itu ya. Iya. Oke, setelah direkam, akhirnya katanya rekamannya dibawa ke polisi katanya. Iya. Siapa yang bawa? Saya. Oke, terus kamu gimana pas di polisi? Saya ceritain awalnya ngambil HP, saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin kan sempet saya foto tuh motornya juga kan, saya tunjukin foto motornya, HP-nya juga saya bawa, terus sama rekaman, bukti rekaman saya kasih, terus saya cerita bahwa keadaan adik saya sudah remuk semua itu, baru polisi bergerak. Loh, polisi awalnya percaya kalau itu kecelakaan tunggal? Itu kan polisi daerah yang pas di tempat kejadian ya. Kalau saya bilangnya laporannya ke polisi yang di tempat saya gitu, apa sih namanya? Polsek gitu, polsek Polres gitulah. Oke. Setelah kamu konfirmasi ke polisinya, mereka langsung menyikapi tapi ya? Jam 1 malam saya langsung kasihin bukti rekaman itu melalui WA gitu ya. Terus dia langsung bergeraknya itu subuh. Subuhnya itu dia cari informasi, memang ada salah satu pedagang yang memberanikan diri memberi informasi bahwa di malam kejadian itu memang ada salah satu motor yang dikonvoi banyak sama banyak motor. Mbak Linda baru kesurupan 1 minggu setelah, pokoknya 1 minggu lah. 1 minggu setelah kejadian. 1 minggu posisinya setelah pokoknya yang orang 8 berarti kan sama Sakatatal kan saat itu 8 tuh sudah masuk. Oke, dari waktu hari Sabtu kejadian sampai ke hari Sabtu Mbak Linda kesurupan, apakah Mbak Linda sempat gini? Saya mau uji itu, apakah benar-benar Mbak Linda nggak terpapar dalam tanda petik terpapar informasi bahwa udah ada yang ditangkap gitu? Karena bisa jadi kan kita kadang-kadang tuh yang dari realita kita ke bawah mimpi misalnya ya. Saya mau uji itu. Mbak Linda sempat tahu nggak kejadian itu sebenarnya? Nggak tahu sama sekali. Pokoknya sampai 7 hari setelah ini itu kesurupan. Tahunya tuh begitu malam kejadian, pagi buka HP kan zaman dulu BBM, pagi buka BBM itu sudah banyak yang ngucapin rest in peace, sudah banyak yang ngucapin turut berduka, tapi pada saat itu memang masih informasinya ya di pagi itu masih kecelakaan. Cuma memang begitu buka Facebook ya pro dan kontra, ada yang percaya ada enggak? Ada yang itu udah di hari kedua hari ketiga udah kayak gitu ya? Iya. Ribut teman-teman antar temennya aja gitu sesama komunitas. Iya, pedagang sate. Oke, dari situ mereka selidiki. Iya. Mereka informasiin ke kamu? Enggak, belum. Saya dapat informasinya begitu sudah ketangkap. Oh, udah ketangkap. Sudah ada di sel. Siapa yang ketangkap pertama? Itu yang ketangkap pertama tuh 7 orang. 7 orang? Yang ketangkap. Jadi si tukang sate ini ngasih tahu markasnya di situ gitu. Markasnya orang gerombolan motor ini? Iya. Oke. Polisi datang ke situ. Pelaku tuh lagi keadaan tepar semua, habis pesta miras. Oke. Nah, itu kan HP pada ngeletak tuh. Diambil langsung HP orangnya juga. Nah, di HP-nya itu memang ada settingan bahwa kayak udah direncanakan gitu. Oh iya? Iya. Oh, makanya saya baca di berita ada indikasi berencana. Itu di WA-nya ada rencananya, antara WA 1 dan satunya itu ada. Seperti apa rencana yang kamu tahu? Yang kamu dapat? Ya maksudnya ya nanti digiring aja nih orang nih, digiring ke tempat ini gitu. Nanti baru di situ kita anuin gitu. Rencana awalnya apa? Ya kalau dari yang rekaman itu kan
bilangnya nggak ada niat buat ngebunuh ya. Cuman karena almarhum buka mata, tahu pelakunya, jadi mereka takut, akhirnya sampai dibunuh. Planning awalnya mereka apa sih sebenarnya? Kalau dari yang informasi yang dapat dari polisi atau dari bukti-bukti? Cemburu karena dianya cintanya ditolak sih. Oh iya, si yang pelaku utama ini kan? Iya. Siapa nama pelaku utama? Egy. Egy ya? Itu udah ketangkap? Belum, sampai sekarang belum. Jadi total pelaku itu sebenarnya ada 11 orang? Yang sudah ketangkap 7? 8. Berarti 3 belum ketangkap. Pelaku utamanya malah belum ketangkap. Nah, si Egy ini motivasinya itu karena dia ditolak sama Vina. Iya. Setelah itu dia mengajak teman-temannya berencana untuk melakukan kejadian itu. Iya. Awalnya sih, kalau si Egy itu awalnya apa, buat takut-takutin doang? Masa awalnya langsung mau bunuh? Enggak kan ya? Awalnya ya kayak gitu, mungkin dianya ngerasa udah sakit hati mungkin karena ditolak terus, jadi kesel, bikin rencana kayak gitu. Tapi nggak membunuh dong awalnya? Memang rencananya hanya buat diperkosa saja. Oh, awalnya marah. Iya, karena adik saya buka mata, kan tadinya kan ditutup tuh posisinya, karena buka mata, akhirnya dibunuh. Nah, itu kan dia bersama pacarnya katanya. Iya. Keluarga kenal? Kenal. Mas sering ke rumah itu. Orang tua ibunya, bapaknya sering orang sini berarti udah udah saling ada kenal. prosedur Iya. ya. Nah, pacarnya juga katanya dibunuh juga sih. Iya. Itu, waduh. Kalau pacarnya katanya masih mati di tempat katanya sih. Iya. Dua-duanya. Dipukul? Yang anak saya masih matinya di jembatan Di flyover itu. flyover. Kalau Jadi begitu buang sempat merangkak gitu loh. jadi kalau yang cowoknya memang udah nggak ada dari awal. Dia duluan. Dia duluan. Mungkin dia mau bela atau bagaimana gitu kali ya? Iya. Oke. Membela. Setelah itu? Kalau almarhum adik saya itu di flyover dia masih sempat ada nafas juga, Ada nafas. masih ada tenaga juga. Dia bergerak gitu ke cowoknya, makanya di posisi meninggalnya juga dia pegangan tangan tuh sama si cowoknya. Setelah diperkosa itu, Iya. kemudian pada saat Dibuang. dia masih merangkak naik, di situ Belum, kalau almarhum masih ada masih bernyawa. Oh, Sampai masih datang ke rumah sakit itu masih bernyawa. Masih kayak nazal gitu tuh. Tapi suaranya udah ngorok. Udah. Karena Itu kayak luka dalam. udah kehabisan darah juga. Oh, jadi posisinya tidak di tempat. Pada saat ke rumah sakit masih bernyawa. Masih. Di rumah sakit. Bapak pun sempat lihat dia nazal gitu ya. Apa kayak cengap-cengap apa? Ngorok suaranya tuh. Iya gitu. Oh, jadi waktu Bapak dikabarin, waktu Bapak ke rumah sakit, kondisinya masih aman, masih hidup. Cuma suaranya tuh nggak jelas. Iya, koma lah. Iya. Makanya kita angkat kepala tuh. Sampai maksudnya darah semua. Terus nggak lama, Terus baju dan celana tuh darah. Karena masih ngucur darah. Terus Nggak lama dari nggak itu, lama Udah langsung. nggak sempat ngomong. Nggak sempat. mata kebuka. Mata kebuka. Ngorok. Telinga, hidung semua darah. Makanya mata nggak ada yang putih. Merah matanya. Diapain itu ya? Saya ke Ibu dulu ya. Bu, Ibu kan di luar negeri ya, di Malaysia ya Bu ya waktu itu ya. Baru tahu tuh di hari pertama atau hari keberapa Ibu tahu? itu hari pertama, malam pertama itu Informasi. dikabarin. Pas itu satu malam itu bareng sama paman juga nggak meninggal. Jadi di malam itu tuh ada paman yang meninggal juga. Meninggal dulu jam Bareng. 10 malam. Ini Ibu lagi di Malaysia? Iya, Iya. dikabarin katanya, Kak, paman nggak ada. Pas selang setengah 1, saya dikabarin lagi sama anak laki-laki saya tuh. Katanya, Mah, Dede di rumah sakit, katanya gitu. Kecelakaan. Terus kan ibu shock tuh. Iya pasti itu. Sama bosnya itu belum boleh pulang karena di sana ibu benar-benar shock. Diperbolehkan pulang itu pas 40 hari. Oh, kasih. Ibu baru bisa pulang. Nggak minta keringanan sama bosnya maksudnya biar bisa pulang dulu. Ya itu udah kebijakan tapi dari sayanya udah nggak bisa apa-apa gitu. Sakit 1 bulan. Jadi kan awalnya Ibu tahunya kecelakaan kan ya Bu? Iya. Jadi sedihnya itu karena aduh. Tapi setelah Ibu tahu bahwa ada dugaan, wah ini itu hari ketiga itu diinformasiin lagi ke Ibu. Dikirimin suara sama anak. Aduh, tambah hancur hatimu. Iya. Saya minta pulang, tapi tetap nggak boleh. Katanya, kamu keadaannya kayak gini. Malam itu tuh sebenarnya tuh bukan 3 hari ya Mah. Sebenarnya tuh bukan 3 hari Mbak. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Jadi ya mungkin lupa, namanya ingatan kan sudah 8 tahun kan lupa ya. 2016 lalu ya? 2016 rekaman pertama itu. Mungkin kan lupa. Jadi kita ya sudah paling komunikasi sama pengacara karena kita kan satu pengacara kan. Jadi kita ngobrolnya tuh intern aja. Seperti itu. Terus sekarang karena dikait-kaitkan nih gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Kesebenarannya kemasukan itu 7 hari